Puja-puji baginya, alhamdulillah pagi ini kita masih hidup, mudah-mudahan siang nanti belum mati. Mari jadikan sisa umur yang masih ada bersama kita ini bermakna bagi kita dan keluarga kita, serta bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat. Saya awali dengan kata maaf. Salam kenal bagi yang belum kenal. Nama saya Ivan Marfiquila. Marfiquila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Di pangkal nama ada Encik, kebetulan turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Batu itu keras kalau tersenggol, perih pedih kalau tertimpa bisa sakit. Jadi maklumi Batu. Bapak dan ibu yang saya muliakan, ibu-ibu yang di belakang semua suami masih hidup? Ada yang tidak hidup ya? Udah pergi ya? Baik. Tidak bermaksud bikin ibu-ibu sedih, jangan pula menangis. Sedih boleh. Boleh. Yang suami masih hidup nih, atau anak gadisnya yang sekarang tidak gadis lagi, maksudnya sudah punya suami, anak perempuannya sudah punya suami, tolong jawab pertanyaan berikut. Maukah ibu-ibu suami ibu-ibu itu menjadi suami ibu-ibu di surga nanti? Satu orang ya, ragu Pak. Saya bukan apa Ustaz, memang tidak jawab saya karena memang saya tidak mau lagi dengan dia. Kota paso nyulang mati. Oke, tidak lama oleh mati juga Ustaz. Makanya ini aku jawab. Ibu-ibu mau suami ibu-ibu yang ini yang masih hidup maksudnya menjadi suami ibu-ibu kelak di surga? Mau? Mau? Nah, 3 lagi, naik 2 angka. Kalau dia masih sehat, dan ibu-ibu yang nyimak di luar juga kalau mau suaminya, yang nyimak di rumah juga kalau mau suaminya menjadi suami nanti di surga, suruh ke masjid. Ngapain ke masjid? Sholatnya di masjid. Sholatnya yang 5 waktu itu di masjid. Jangan protes juga lagi. Banyak protes. Kalau masih ingin suami kita yang sekarang tuh menjadi suami kita kelak di surga. Tapi kalau mau ganti biar aja lah, lantak dia lah, lantak Samiang lah situ. Sah Jontia. Kenapa sholatnya di masjid Pak Ustadz? Karena Nabi kita sholat 5 waktunya di masjid. Kalau merasa pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbok ya sholatnya di masjid. Bukan di rumah. Maka tugas ibu-ibu, semua laki-laki yang ada di rumah suruh ke masjid. Mulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki, suruh ke masjid. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin.
suruh anakmu sholat saat ia berumur 7 tahun. Yang dah 7 tahun suruh ke masjid. Sayang, iya nek. Nah, itu orang udah azan, yuk ke masjid yuk. Udah mandi kan? Udah nek. Udah gosok gigi? Udah dong nek. Wudu? Ya udah dong nek. Ah, ini keluarga orang soleh gitu tuh. Belum sholat, anaknya cucunya udah siap-siap mandi, gosok gigi, berwudu, ganti baju, ganti pakaian, luar dalam, karena mau sholat. Ada pakaian untuk sholat. Nah, anak yang kecil-kecil sama emaknya di rumah, anak kecil jangan sengaja dibawa ke masjid, nanti jumpa kawannya, dah ribut, berlari-lari sana kemari, lompat-lompat, manjat-manjat, main pintu terjepit, lari ke belakang licin, pak, terhempas. Sama maknya di rumah, jangan disuruh papanya pula bawa. Pak, bawa anak-anak pak. Sama mama. Umur 7 tahun suruh sholat. Fadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul kalau ndak juga sholat. Udah 10 tahun 10 tahun ndak sholat, pukul. Dan itu diamalkan oleh orang tua dulu. Orang tua dulu, DOE LOE. Dan saya termasuk didikan orang tua dulu. Dan saya termasuk yang sering kena pukul. Pukul bukan pakai kopel, ikat pinggang tentara tuh. Bukan kaleng-kaleng mukul, datuk tuh mukul. Orang tua sekarang mana gitu. Ayo bangun sayang, bangun, sholat subuh. Mama, kata papanya, biarkan dia, biar puas tidurnya, biar nggak ngantuk ntar sekolah. Nah, di rumah lain papanya pula yang bangunkan. Ayo ke masjid, cepat. Duduk. Mandi. Pak, dia kan lagi nyenyak tidur, kok dibangunin sih? Nah, tuh, tiang itu rumah lain pula. Itu model sekarang. Atau rumah yang lain lagi, papa mamanya bangunkan, atuknya pula ambillah. Biarlah anak tu, kata atuknya. Atuk apa ya pula? Ndak atuk sini ya, Panam. Dia bilang Sahil marah pula. Atuk Panam, biarlah daerah kami aja kami salahkan. Bapak dan ibu yang saya muliakan, coba ibu-ibu jawab dengan adil. 10 tahun anakmu ndak sholat, pukul. Sekarang ada anak-anak umur 40 tahun ndak sholat, jawab diapakan? Adil jawabnya. 10 tahun pukul. 40 tahun ada anak ndak sholat, diapakan coba? Ya, diapakan? Yang adil jawabnya. Ndak adil. Pasti ngeri-ngeri jawabannya. Bungkus, antar Sungai Siak, gantung, ikan, taruh tengah jalan. Jawaban benar, tapi tidak enak dengarnya, ngeri dengarnya. Bungkus, campak Sungai Siak, ikat, taruh tengah jalan. Yang paling benar itu
Anak kalau umur 40 tahun tidak sholat, masukkan TK, TK terdekat. Nah, kalau ada TK Jamiatul Zahidin, TK kita masukkan, biar dididik sama guru TK bagaimana cara berwudu, cara sholat, masuk WC, keluar WC, dalam WC, cara makan, doa-doa. Kan sama dengan anak TK. Satu. Yang kedua, adik laki-laki, adik sepupu laki-laki, adik ipar laki-laki suruh ke masjid. Orang lazan yang laluk-laluk di situ. Orang laki-laki atau berdusi, orang laki-laki atau banci. Orang laki-laki ni, laki-laki orang ke masjid. Iyo ni, iyo apa dia tadi ni uni suruh alai situ sayang. Bayang. Kalau ndak ke masjid, waang ndak solat, waang jangan samuni. Pulang kampung waang jago abah jama. Orang bekam baru, orang solat-solat, ndak semua kampung awak dong. Bayang. Tuh. Tanggung jawab dong jadi uni. Suami gitu juga. Abang jantan atau betina? Laki-laki atau berdusi? Laki-laki itu ke masjid. Abang sehat, masjid. Nah, ini lain pula pagi ini nih Pak Ustadz. Dari pagi-pagi yang lain-lain memang lain pagi ini. Tapi cerita batu dari di awal. Pedih-pedih lah, daripada besok dikubur pedih, daripada besok di akhirat pedih. Orang yang meninggalkan sholat, nah, atau sengaja melalaikan ini beda-beda maknanya niat. Di antaranya melalai, akhirnya di ujung-ujung sholat juga dia. Seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu kuliah zuhur di sini. Tahu ndak azabnya bagaimana besok? Ditimpui batu palanya. Ditimpui batu palanya. Ada petugas buat nimpui batunya. Tuk, pecah kepalanya, menggelinding batu itu. Diambil lagi batu itu. Belum sampai batu itu dipegang lagi, pala orang ini baik lagi. Ditimpui lagi. Itu azabnya besok. Nggak juga mau sujud, nggak juga mau ke masjid. Kalau ibu-ibu masih ingin suaminya menjadi suami besok di surga, baik kalau ndak mau biar aja lah, cuek-cuek aja lah. Kita simak dalil pertama. Man sami'an nida falam ya'tih fala sholatalah illa min udhrin. Siapa yang mendengar panggilan azan maksudnya lalu tidak memenuhinya, tidak mendatangi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat baginya, kecuali dia kena uzur, kecuali dia ada uzur. Dengar suara azan tua, jangan bilang tak dengar. Di mana posisi di Pekanbaru nih? Sebutlah jalan mana, sebut. Kemana? Sebutlah. Kalau di sini udah ndak apal pula nama masjidnya, udah lama ndak main sebelah sini. Kemana? Ke Kuantan sana, Al Mukmin tuh. Oh, kok lupa lagi. Kuantan 5 itu kan 2 masjid. Ke
belakang sana Kak Jondul ada masjid. Mana? Main mana? Mana? Oh, Kang Jepat ada masjid. Ke Tamrin ada masjid. Nak kemana masjidnya? Tamrin no, Al-Mu'minin ya. Pojok tu. Ke Cemara ada Thayyibah. Nak kemana? Oh, belakang sana tu, ke arah Tangkerang dalam sana ada masjid. Masih Pekanbaru juga nama ada masjid. Nah di Palas ada masjid. Yang bilang tak dengar suara azan, bohong aja itu. Dengar suara azan, penuhi panggilan, kecuali kena uzur. Ini tak ada uzur, tak mau ke masjid. Awak laki-laki, Nabi kita laki-laki, Nabi kita tuh laki-laki. Beliau sholat 5 waktunya di masjid. Nah karena kita laki-laki ngikut Nabi, sholat di masjid. Sholat kok di rumah, orang ono uzur, piye toh? Sosongoni di antara uzur itu sakit. Jangan dipaksakan pula. Kata dokter banyak istirahat, jangan banyak gerak ya Pak. Iya dok, jangan banyak gerak. Saya pernah sakit 40 hari lebih sebenarnya. Inulai duit, inulai uang piti. Poi berubek ko almarhum Ulong Ekmal, kan sepupu istri. Konalnya kan Ulong Ekmal Rusdi, yang awak pasien. Abang ko sakit, pone istirahat. Abang harus dirawat. Kata ulong tu nah. Kata aku kalau dirawat di rumah sakit, long nolai duit kudo. Aku lah pucek. Kalau itu kata ulong tu, abang di rumah samyang, dongakan dokter, iko ube minum, korojo abang beguliang samyang istirahat. Jangan banyak gerak. Memang tak banyak gerak. Itu pesan dokter. Lama. Itu dah level 3 tuh. Sakit tipus level 3. Langsung parah. Hari ke-40 SMP 1 gabung SMP 5 di gedung SMP 5 waktu itu enggak salah. Tahun itu. Minta saya ceramah. Enggak bisa, sakitnya parah betul. Alat dalam tuh enggak nyangkut. Bawa jalan enggak nempel, seperti enggak nempel dalam. Istirahat. Kalau sakit di rumah itu uzur. Di antara uzur itu hujan. Hujan. Tapi zaman sekarang karena orangnya taat-taat semua, ndak pula ada banjir, datang juga dia. Hujan-hujan lah, lobek-lobek lah situ, datang juga dia. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, di masjid tetangga kita dekat-dekat sini, saya sangka tidak akan ada yang datang. Hujan dari Panam lagi hujan, sampai saya ada mobil parkir
datang lagi mobil lagi, datang lagi mobil. Orang taat semua nih. Tetangga kita, tetangga Jamiatul Zahidin, datang lagi mobil, datang lagi mobil, datang lagi mobil. Orang taat. Tuzur tuh. Sholat di rumah karena hujan lebat. Di antara uzur itu sakit poroi, sosa. Dah pergi bapak tuh, ibu tuh dah ke masjid. Paruh jalan sakit perutnya, melilit, mau BAB. Aku pulang, kata ibu itu kepada kawannya. Ngapa? Sesak. Masjid aja. Gak nyaman katanya, nanti di masjid terganggu perjuangan. Baru mulai berjuang orang ngetok pintu. Padahal banyak pintunya, lupa penuh semua, orang laporan semua. Nah, tuh uzur tuh. Kalau telat, nggak terkejar, mau ke masjid juga masjid. Sisa yang dapat itulah untuk awak, sambung. Itu uzur. Makanan sedang terhidang, itu uzur. Kondisi tidak aman, itu uzur. Mau berjamaah ke masjid, orang perang, sholat nanti tembak orang. Seperti kasus beberapa waktu lalu di India tuh. Awak tidak memulai, orang memulai, kita balas, awak salah. Islam itu teroris. Itu kerja orang, kerja media tuh. Untunglah orang-orang Eropa, orang Barat itu cerdas-cerdas. Lebih banyak cerdasnya maksudnya daripada oonnya. Beda dengan kita. Yang cerdas-cerdas itu kok Islam dibilang teroris ya, kok Islam dipelajarinya. Akhirnya tidak ada ajaran Muhammad suruh jadi teroris. Sadar, masuk Islam. Kan udah mulai menghijau Eropa sana. Di Inggris, di Manchester tuh, itu udah banyak yang masuk Islam. Besok terbalik, sana hijau, sini merah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, orang buta saja disuruh Rasul ke masjid. Orang buta disuruh Rasul ke masjid. Saya sukanya acting nih, jadi saya bawa nih. Orang buta disuruh ke masjid. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datanglah seorang laki-laki buta menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diizinkan sholat di rumah. Farokhosolah, Rasulullah memberikan rukhsah di rumah samyang lah pak, apa butuh. Terima kasih ya Rasul. Falamma walla, baru saja beberapa langkah bapak ini meninggalkan Rasul, Rasul manggil lagi. Kata Rasul, bentar pak, hal tasma'un nida abis sholah, apakah bapak mendengar panggilan azan nyuruh sholat? Naam, iya, kata si buta. Rasulullah mengatakan kepada beliau, fa'ajib, maka penuhi. Itu orang buta. Apa nunggu buta dulu suaminya baru ke masjid? Apa nunggu buta dulu baru ke masjid? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Pak Ustadz,
Kami yang perempuan ini bagaimana? Ada yang bilang perempuan itu di rumah aja lah sholatnya, ngapain masjid. Ini perbedaan pendapat. Mau ngambil dalil yang mana nih? Ini dalil yang mengatakan di rumah lebih baik. Kata Rasulullah, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian ke masjid. Namun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ada ustadz yang memegang dalil ini, sehingga setiap ceramah tentang sholat berjamaah, sholat di masjid, nah jamaah ibu-ibunya suruh di rumah, ibu-ibu di rumah aja. Makanya tidak ada yang masjid jamaah ustadz itu, kecuali dengarkan ceramah, sisanya di rumah aja dia sholatnya. Dan ada itu, bukan tidak ada, dan semakin banyak aja. Anak masih soni, jago anak di rumah, lebih baik bagi perempuan di rumah, jago anak. Omak sakit, abah sakit, jago abah sama omak. Lebih baik di rumah, jangan ditinggalkan omak. Anaklah godang-godang, enggak pula ada anak lagi di rumah. Anak itulah tuh baru dah tua-tua nih baru terasa sedihnya, Pak. Awak pun gitu juga, makanya takut sakit. Dulu anak main sama awak, kejar-kejaran, menyuruh, kini udah pergi aja dia. Kawannya jadi pilihan, bukan ayahnya lagi. Kadang dipeturutkan nangis mau ibati. Tempat ceritanya kawannya bukan awak lagi. Anak udah besar-besar, tinggal atuk sama nenek lagi di rumah tuh, ke masjid lah. Tapi kalau mau memilih rumah juga, nenek itu enggak juga salah. Ini dalilnya. Atuk amin lah kau syajik ya, nenek di rumah. Ayolah kata atuk di rumah lah kau. Nenek di rumah, atuk ke masjid. Payahlah atuk tu, biasa berdua. Dah berdua lah isi waktu tu, apa lagi. Macam saya sama istri kan berdua ya, dua kemana-mana, berdua sampai subuh ini pun berdua. Bawa kawan kan lah ayah ke Jamiatul Zahidin tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dalil berikut, ke masjid selagi sehat, tidak ada halangan. Nah, tapi minta izin. Apa kata Rasul? Punya hadisnya mirip seperti tadi, la tamna'u nisa'akumul masajid idzasta'dzannakum ilaiha. Jangan kalian larang istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian ke masjid jika mereka minta izin. Jadi kalau perempuan mau ke masjid minta izin. Kang Mas, opo? Aku ikut ke masjid ya Kang Mas. Yuk, sama-sama kita, yuk sama-sama angkat. Jangan dilarang. Begitu Rasulullah selesai menyampaikan hadis ini, kata Bilal, aku akan pulang, aku larang istriku ke masjid.
Kata Ibnu Umar, jangan larang kalau dia minta izin. Nah, kemudian apa kalau perempuan mau ke masjid juga? Jangan pakai parfum. Sengaja pakai parfum. Pakai parfum. Abu Hurairah menuju masjid. Jalan menuju masjid. Ada ibu-ibu juga ke masjid. Ketemu orang nih tengah jalan. Ibu-ibu yang Abu Hurairah bertemu dengannya di tengah jalan ini, harumnya minta ampun. Entah apa parfumnya tuh, menyengat. Sakit hidung Abu Hurairah. Langsung Abu Hurairah bertanya, ya amatal jabbar, aina turidin? Wahai perempuan hamba Allah, mau kemana? Kata ibu itu, al masjid, aku mau ke masjid. Walahu tatoyabti, apa lantaran mau ke masjid ibu pakai parfum begini? Naam, iya katanya. Maka Rasulullah dengan suara rada keras menyampaikan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha shalah hatta taghtasil. Siapa saja perempuan yang pakai parfum lalu keluar rumah menuju masjid, maka tidak diterima sholatnya sampai ia mandi. Kalau mau harum-harum di rumah. Untuk sapa bu? Lah untuk bojomu lah bu. Untuk suami harum-harum. Bapak-bapak jawab di hati saja. Apakah istri bapak-bapak harum di rumah? Jawabnya di hati aja. Nggak enak dengarnya nanti. Harum di rumah atau harum di luar rumah? Jawabnya di hati aja. Jangan dijawab pakai mulut, singgung nanti orang. Itu perempuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Pak Ustadz, kalau kami ke masjid, yang kami dapat apa? Jangan-jangan kami ke masjid, terus nggak dapat apa-apa. Mending di rumah aja dah kami sholat. Yang jelas Rasulullah sholat fardunya di masjid, sholat sunatnya di rumah, karena rumahnya sebelah masoji dokek. Kita simak dalil berikut. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, man ghoda ilal masjid waroha, siapa yang pagi-pagi ke masjid dan sore-sore ke masjid, pagi-pagi ke masjid, sore-sore ke masjid. Maksudnya apa? Siapa yang hobi ke masjid, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghoda waroha, maka Allah siapkan untuk orang tersebut hidangan di surga. Jadi ke masjidlah, surga menunggu. Hidangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu menanti. Yang tidak ke masjid suaminya, jangan salahkan pula saya sudah sampaikan. Ibu-ibu yang nyimak di luar juga nyimak di rumah nih. Masuk surga
yang blok kita, itu udah datang petugasnya, hidangannya. Yuk Bu, Pak, ini hidangannya, nikmati dulu baru kita bersenang-senang. Silakan Bapak Ibu. Bidadari dah nunggu di dalam sana, ibu-ibu jadi kepala bidadarinya. Mau? Ibu-ibu ndak nenek-nenek gini, umurnya muda, 30 sampai 33, muda. Coba tengok foto lama, macam itulah besok surga, tapi lebih keren lagi, lebih bening lah, dah dipoles, glowing. Bahasa sekarangnya glowing. Nah, itu hadiah terdahsyat yang Allah siapkan nanti. Belum surga lagi, dah dijanjikan Allah masuk surga dan ada hidangan khusus buat yang ke masjid. Penutup, kita dengarkan hadis berikut ini. Ma min rajul yatatahhar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahutu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang membersihkan diri. Nah, bersih-bersih, mandi, apalagi subuh, bangunlah sebelum subuh, mandi, gosok gigi lagi, karena akar mulut terhubung dengan akar mata. Mulut segar, mata segar. Ganti pakaian, baju tidur jangan dibawa sholat subuh, masam. Subuh kemarin tuh anak muda, jadi ulang-ulang itu juga ceramah di musola kami itu, masam juga dia lagi. Hidung saya ini sensitif dengan bau-bauan yang tidak enak. Ini pula hidung ini lain pula, tahu dia masam. Celana dalam kancut, sempak, tukar. Kalau tidak sempat mandi atau dingin, badan kurang segar, cebok, bersih-bersih, ganti baju, ada pakaian untuk dibawa sholat ke masjid. Itu perintah Allah loh. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu nan rancak-rancak. Gosok gigi itu perintah Rasul. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka semua untuk gosok gigi setiap kali mau sholat, bersiwak. Tak bawa siwak, tak ada sikat gigi, kumur-kumur. Ini dah beruduk, dah mandi dari rumah, merokok pula dia menjelang ke masjid. Matikannya puntung rokok, buang, dipijak, langsung masuk masjid. Malaikat tidak sudi duduk bersama orang-orang yang muncuangnya baun. Catat itu. Kalau rajin gosok gigi, mulut masih bau, berarti banyak karang gigi. Ke dokter gigi lah sekali setahun sebelum Ramadan. Tuh 300.000 bongkar karang gigi. Itu dokter gigi biasa. Kalau yang luar biasa seperti kawan kami yang di Jalan Paus bisa stengjut. Stengjut. Daripada aku membersihkan gigi Pak Ustaz, lebih baik aku beli minyak. Minyak goreng. Mau dia beli minyak goreng pada bersihkan gigi. Dah, sudah bersih-bersih, beruduk yang bagus, yang benar, kemudian dia menuju salah satu masjid. Salah satu masjid itu namanya Jami'atuz Zahidin. Maka Allah catat untuk orang tersebut, orang yang bersih-bersih tadi, menuju masjid dalam keadaan bersih. Allah catat apa? Setiap langkah kakinya dia dapat pahala. Bapak ibu hitung langkah pulang sebanyak itulah, langkah datang sebanyak itulah, bapak ibu dapat pahala. Langkah pulang hitung, langkah datang sebanyak itulah tuh, itu dapat pahala.
Aku pakai motor, pakai Honda Pak Ustadz, hitung putaran rodanya, sebanyak itulah dapat pahala. Tapi hadis itu kan katanya langkah kaki Pak Ustadz. Gini-gini saya pernah mondok juga nih Pak Ustadz 7 tahun. Itu kan di hadis tuh dalilnya jelas langkah kaki. Aku pakai motor, ntar nanti ndak dihitung. Nah kalau gitu mulai nanti motornya parkir situ, di bawah sana, lokek jembatan, jalan kaki kemari. Insya Allah selesai sholat hilang. Orang sekarang bukan pakai patah-patah kunci, pakai pick up, diangkatnya ke atas pick up tuh, cicing dia lari. Model maling motor sekarang nggak main-main, dia berkelas. Itu gara-gara mengamalkan nasihat guru ngajinya dulu, mantan anak MDA tuh. Guru ngajinya bilang, manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Sungguh-sungguh dia maling dapat ya. Berkah guru ngajinya dulu. Awak itu pun diajarkan dulu sama anak-anak. Maka sebagian anak ada jadi penjahat. Bapak dan ibu yang saya muliakan, itu pilihan dia. Nah, yang kedua apa? Setiap langkah kakinya diangkat derajatnya. Orang yang ke masjid, orang yang dimuliakan Allah. Kalau Allah sudah memuliakan lalu kita mati masuk kubur, kubur mana lagi kalau kubur mulia? Masjid terus ada pengajian, awak duduk. Udah ditanam kita, orang pulang, malaikat datang. Kata malaikat, bapak baring aja lah pak, nanti kiamat kami bangunkan. Tidak ditanya nih malaikat, bapak orang pengajian ditanya pasti dapat. Nah, pergi malaikat. Nah, kalau suami yang tidak ke masjid itu ditempeleng malaikat. Rasulullah poskonya masjid, kau posko kau domino. Ada suami begitu. Rasulullah itu kalau mencari beliau di masjid. Bunda Aisyah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah ayak bun, entah ayak. Mana Rasul? Tuh di masjid. Kayak kita juga, assalamualaikum nih, waalaikumsalam. Mau udah di poskoe. Lima poskoe. Tua, jam 3 beko pulang tuh. Nggak pula bawa kunci, bangunkan bini. Tuh minta jatah, nggak kurang aja tuh. Nggak dia ge jatah beko, dibacokannya hadis unto tuh. Hadis tuh apa? Adanya sanad matan rawinya langsung. Itu hadis yang apa? Walaupun dia te unto, kalau lagi kau minta, agi ya. Apa adanya hadis unto tuh? Di mauta itu inilah lo lama kunci ndak bawa, ndak lo solat no, solat iyalah, ndak lo solat. Terakhir penutup, setiap langkah kakinya diampuni dosa. Dosa-dosa kecil, hati-hati dengan dosa kecil. Dosa kecil ini setiap hari kita bikin, sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Kalau dia numpuk jadi besar, dia banyak. Maka mengampuni untuk menghapus dosa-dosa kecil ini, banyaklah melangkah ke masjid. Nah yang di rumah, bagaimana cara menghapus dosa kecilnya di rumah dia? Ya kalau dia rajin wudhu, setiap batal wudhu dia wudhu lagi. Dan itu tidak semua orang punya kebiasaan itu orang-orang pilihan tuh. Batal wudhunya tersebab apapun yang membatalkannya, dia wudhu lagi. Nah sementara kita dihapus dosa-dosa kecil kita lantaran kita rajin ke masjid. Mudah-mudahan ke depan selagi badan masih sehat, kita masih suka ke masjid. Kalau sudah hobi ke masjid lalu tahu-tahu kita sakit, maka konten ke masjid tetap berjalan. Begitu cintanya Allah kepada kita, tidak dikurangi. Karena rajin ke masjid nih, hobi ke masjid, tahu-tahu sakit tidak ke masjid. Konten ke masjid tuh nilai-nilai ke masjid. Yang rajin sholawat gitu juga, yang rajin ngaji gitu juga, tahu-tahu mulutnya sakit, lidah payah ngomong, diam aja, tetap dinilai atas hobinya itu. Mudah-mudahan ke depan kita semua tetap bersemangat untuk hadir di masjid.